asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hadi, ya alim, ya khabir, ya mubin, ya wali, ya hamid, ya qawim, ya habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bertemu lagi dengan kalian, mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai, mahasiswa-mahasiswi yang Syekh Nurjati Cirebon. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang jujur, dusta, dan amanah. Jujur atau biasa kita kenal dengan sidik, yaitu kita selalu mendominasi akal. Artinya apa? Di dalam diri kita orientasinya itu hanya tertuju harusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada pelaksanaannya kita sering mengedepankan akal, kita merasa tahu, merasa selalu so tahu. Padahal hal ini harus kita kikis. Kenapa? Karena kitab yang kita jadikan adalah kitab Taurat, yaitu kita tidak mencintai dunia. Kalau seseorang tidak mencintai dunia, semuanya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini tidak ada apa-apanya dunia itu. Dunia itu hanya kesenangan sesaat, dunia itu hanya fata morgana. Dunia itu hanya kilauan mata dohir saja. Di dalam mata batin tidak ada keindahan di dunia itu. Kemudian harusnya kita merasa tidak tahu, karena ilmu hakikat sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Maha tahu, maha mengetahui, maha segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita sering terjebak pada akal kita, sehingga kita ngerasa tahu dengan akal pemikiran kita. Yang ketiga yaitu tidak ada yang penting kecuali hanya Allah. Di mata kita, kalau yang penting itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya tidak ada. Ketika kita mengucapkan Yahu, itu berarti tidak ada semuanya. Di dalam hati kita, ketika kita mengucapkan Yahu, dia itu siapa? Yaitu Allah. Ketika di dalam hati kita hanya Allah, maka yang lainnya tidak ada. Dan inilah prinsip yang seharusnya kita lakukan ketika kita merasa bahwa diri kita ini harus bersifat sidik, harus bersifat jujur. Karena sidik tadi itu akan menghasilkan buah yang pertama, yaitu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat itu bermula dari bagaimana kita bersikap kepada orang lain, harus jujur. Harus jujur di sini tadi karena kita merasa tidak tahu tadi. Maka nanti kalau kita merasa tidak tahu di hadapan orang lain, ataupun dengan teman kita, ataupun dengan saudara kita, tidak ada yang merasa penting tadi, maka nanti yang didapatkan adalah kebahagiaan dunia. Kebahagiaan dunia kemudian mengantarkan kepada kebahagiaan akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini tujuan hidup kita. Kemudian yang kedua buahnya yaitu adalah mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan karena merasa kita tidak tahu, maka Allah nanti yang mengilhamkan pengetahuan tadi dari ilmu tadi. Tetapi kalau kita merasa tahu, maka pengetahuan tadi menjadikan Tuhan bagi kita. Ini yang ditakutkan oleh manusia sesungguhnya. Dengan pengetahuan maka kita terhijab. Dengan ilmu tadi bukannya menjadi nur, malah akan menjadi nar pada diri kita. Maka di sini kita tidak mendapatkan cahayanya, kita tidak mendapatkan keberuntungannya. Yang ketiga yaitu buahnya mendapatkan ketenangan hati. Ketika kita merasa tidak tahu, ketika kita merasa tidak bisa apa-apa itu, nanti ada ketenangan di dalam hati kita. Karena hati ini akan terisi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan, kedamaian, ketenangan tadi didapatkan oleh diri kita karena kita merasa tidak berdaya tadi, merasa tidak tahu tadi. Akal kita tidak menutupi, pengetahuan kita tidak menutupi, semuanya terbuka, hijabnya akan menjadi hijab nur yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua yaitu dusta. Dusta artinya bohong, yaitu mendapatkan serangan dari depan.
ketika kita berdusta, kita menutupi hal yang sesungguhnya, maka sebenarnya kita sudah mendapatkan serangan. Serangan inilah yang mengakibatkan kita menjadi sok tahu tadi. Serangan dari depan, kadang kita tidak merasakannya bahwa itu adalah serangan. Ketika kita pintar, ketika kita paham terhadap ilmu pengetahuan, kita mengerti, tahu lebih daripada yang lain, disinilah sesungguhnya kita sudah mendapatkan serangan. Kemudian orang yang dusta ini adalah orang yang merasa tahu segalanya. Ini hati-hati kepada orang yang pintar, karena pintar tadi itu bisa menutup dirinya itu merasa tahu segalanya, sehingga ketika merasa tahu segalanya maka akan merendahkan orang lain, akan menganggap sepele kepada orang lain. Karena apa? Karena pengetahuannya tadi. Maka di sini serangan depan tidak tahu segalanya itu harus ditutup. Yang merasa tahu segalanya harus kita ganti dengan saya tidak tahu segalanya. Yang kedua yaitu adalah mencintai dunia. Orang yang mempunyai sifat dusta ini karena dia adalah rakus dunia. Dunia ingin semuanya dikuasai, namun bukan menjadikan kendaraan kita untuk menuju akhirat. Tapi dunia kita pupuk, dunia kita tumpuk, dunia kita kumpulkan. Semuanya hanya tujuannya untuk hal-hal duniawi saja, hal kesenangan kita saja, bukan hal bagaimana mentasarufkan harta tadi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah Tuhannya selain Allah. Orang yang berdusta karena tidak takut, maka dia Tuhannya adalah selain Allah. Jangan-jangan Tuhannya adalah dirinya sendiri. Karena apa? Karena tadi merasa pintar, karena merasa bisa tadi, maka Allah tidak ada di dalam hatinya. Yang ada hanyalah yang lain. Ailahum ma'allah. Kalimat ini sungguh sangat menggoyangkan hati saya. Karena apa? Dilafad ailahum ma'allah. Adakah Tuhan selain Allah itu? Adakah Tuhan bersama Allah? Adakah Tuhan yang lain? Harusnya kita pelajari makna ailahum ma'allah, karena sesungguhnya Allah yang sesungguhnya adalah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan selainnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada satupun yang menyerupainya, tidak ada satupun yang menyamainya. Kemudian khianat dan munafik. Orang yang berdusta ini mempunyai sifat khianat. Dia berkhianat, dia mempunyai taktik, dia mempunyai sifat munafik. Bagaimana supaya lawan dijatuhkan, teman menjadi musuh, dan musuh tetap dijadikan musuh. Di sini karena apa? Karena tujuannya apa yang ia inginkan, pinginnya dikehendaki, pinginnya dituruti, dan kemudian dikabulkan. Rasa khianat ini mempunyai sifat tipu muslihat. Bagaimana supaya orang lain terjatuh sedangkan dia merasa bahagia. Dia mempunyai dua sifat. Kadang di depan itu seakan-akan manis, pada kenyataannya dia menusuk dari belakang. Inilah sifat munafik. Karena apa? Karena tadi orang tersebut mempunyai sifat dusta, mempunyai sifat bahwa dia bahagia dengan apa yang dimilikinya, biarlah orang lain sengsara. Kemudian yang terakhir yaitu hatinya tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena tadi semuanya dia rakus, semuanya dia ingin dimiliki, maka hatinya tidak tenang. Karena apa? Karena di dalam hatinya tidak ada Tuhan, di dalam hatinya tidak ada Allah, di dalam hatinya tidak ada ketenangan. Harusnya hatinya tadi terisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terisi utusannya, terisi Nabi Muhammad, terisi para aulia, terisi para orang-orang soleh. Namun karena tadi tertutup oleh dunia, maka dunia tadi membuatnya dia terkena tipu musdaya, terkena tipu muslihat. Kemudian dia terperdaya dengan dunia. Dia menjadikan dirinya seperti Fir'aun, dia menjadikan dirinya seperti Korun, dan dia mendirikan dirinya seperti Haman. Bukan dia bagaimana bersifat seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah amanah. Amanah ini adalah kolbu, atau bisa juga dikatakan adalah hati. Kalau tadi sidik adalah akal, sekarang amanah adalah hati. Hati hanya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan apapun yang kita lakukan di dunia ini, semua tujuannya kepada Allah. Tujuannya mencintai Allah. Yang ada di depan kita, yang ada di samping kita, bahkan yang tidak terlihat, semuanya dicintai karena Allah. Karena apa? Karena semuanya adalah makhluk ciptaannya. Di sini kita merasa tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah. Jadi tidak ada rasa ingin menguasai dunia, tidak ada ingin menguasai harta, tidak ada ingin menguasai hal-hal yang bersifatnya sementara. Karena apa? Semuanya itu milik Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ketika kita kembali, tidak ada sesuatu yang kita bawa kecuali dengan sehelai kafan, kecuali
Apa yang sudah kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dan itulah bertemu dengan Sang Pencipta sesungguhnya. Kita kembali kepada Allah. Harusnya kita merindukan rumah Allah. Karena apa? Merindukan kepada Allah yang menciptakan kita. Bukankah kita kalau kita umpamakan lama tidak bertemu dengan orang tua, lama bertemu dengan tidak de, lama bertemu tidak lama bertemu tidak bertemu dengan kekasih kita, kemudian kita berjumpa dengannya, bukannya kita merasa senang. Nah, inilah harusnya kita kembali kepada Allah. Ketika kita kembali itu dalam posisi senang. Kemudian kitabnya adalah Injil, yaitu cinta kasih. Kalau kita sudah mempunyai cinta kasih, ada rasa cinta di hati kita, maka tidak ada membedakan yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada membedakan dia jelek, tidak ada membedakan dia tidak bagus, dia tidak punya ataupun apapun, karena semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat terhadap semua ini adalah ciptaan Allah, maka di sini cinta kita kepada Allah tidak akan pernah merubah cinta kepada yang lainnya. Nah, karena kita fokusnya kepada Allah, maka kita tidak membedakan yang lainnya. Kemudian menjadi pemandu bagi akal. Artinya apa? Ketika akal kita sudah berkelana kemana-kemana, membuat kita adanya hijab gelap, kemudian kita hijab terang. Karena tadi dipandu oleh akal, maka kita menembus hijab gelap tadi, kemudian kita menembus hijab terang. Melalui siapa? Melalui diri kita. Diri kita buka hijabnya. Diri kita yang merasa tahu, merasa bisa dan merasa segalanya ini kita buka. Kemudian setelah hijab gelap tadi, kita kembali ke hijab terang. Siapa sih hijab terang? Tentunya bukan diri kita. Hijab terang adalah pertamanya orang tua kita. Setelah orang tua kita, tidak ada perantara lain kecuali para aulia. Maka kita dekati para aulia. Contohnya di Cirebon seperti Mbahku. Beliau adalah salah satu jujukan orang-orang Cirebon yang kemudian kita wasilai. Nah, disinilah melalui beliau kita memohon supaya dibuka hijab terangnya. Kemudian nanti akan bertemu kepada sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui para rasulnya, melalui para malaikatnya. Dan yang terakhir yaitu merasakan kehadiran Allah setiap saat, setiap waktu. Sudahkah kita melaksanakan sholat? Tentunya jawabannya sudah. Sholat itu adalah sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat yang kita laksanakan setiap 5 kali dalam sehari, dalam waktu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Namun sudahkah kita melaksanakan sholat wajib? Sholat wajib yaitu adalah bagaimanapun, dimanapun, keadaan apapun, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa melaksanakan sholat daim, yaitu Allah ada di hati kita, sehingga setiap saat, setiap waktu kita selalu ingat Allah. Dan di sini hati kita menggelora dengan semangatnya. Mungkin kalau kita bisa contohkan berwarna merah hati kita, dan di situ adalah Allah, Allah, Allah. Jadi ternyata sholat itu tidak terbatas ruang dan waktu. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.